Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini ya, aku mau membahas hubungan antara Sule dan Natalie Holster yang sekarang ini. Karena pada banyak yang mau tahu kan, kok mereka sekarang tuh kayak deket lagi ya. Dan kemana sih pacarnya dari Natalie Holster yang kemarin? Di mana sih dia? Kok udah nggak kelihatan lagi? Nah, ini nih yang aku mau bahas ya di hari ini. Nah, tapi jangan lupa tentunya like ya video YouTube aku, share, dan kalian komen artis atau idola siapa lagi yang ingin aku bacakan karakternya dan situasi keadaan sekarang ini dari mereka. Nah, jangan lupa like, share, and comment. Belakangan ini kan kita melihat ya hubungan Sule dengan Natalie itu kayak kembali harmonis. Kayak kembali ada sesuatunya. Apa sih yang membuat itu terjadi dan apa benar mereka akan rujuk? Ya. Nah, pertama kalau aku lihat dari seorang Natalie Holster ini ya, memang Natalie ini belum benar-benar gimana ya, move on dari Sule. Walaupun ada pernah rasa sakit ya yang dialami oleh Natalie Holster terhadap Sule, ada rasa kecewa yang begitu besar yang sampai akhirnya mereka bercerai. Tapi ya Natalie Holster ini dengan seiringnya waktu sudah mulai mengikhlaskan dan juga sudah benar-benar memaafkan orang-orang atau ya Sule ya yang udah membuat dia kecewa, udah membuat dia marah, udah membuat dia sakit hati. Sekarang Natalie Holster sudah mulai memaafkan dan membuka pintu hatinya tidak hanya kepada Sule ya, tapi juga ke anak-anak Sule yang lainnya. Karena pada dasarnya Natalie Holster itu tidak ada masalah besar ke anak-anaknya Sule dari istri pertamanya, tapi memang adalah permasalahan antara Sule dan Natalie Holster aja, antara pernikahan mereka aja, tidak ada sangkut pautnya ke anak-anaknya. Dan di sini aku melihat memang Natalie Holster ini sayang banget sama anaknya Sule, si Ferdi ya, yang kecil ya, yang di atasnya Azam. Natalie tuh sayang banget memang dan dari hati banget ke Ferdi ya, bukan Injan. Nah, jadi dari itu semua makanya Natalie Holster sudah membuka hati untuk menyayangi mereka kembali, menjadi saudara, menjadi tetap anak-anak yang pernah diasuh oleh Natalie Holster. Nah, kalau dari Sule-nya sendiri memang juga sudah mantap untuk berpisahkan dan sudah terbukti mereka sudah bercerai. Tapi kalau dari Sule-nya sendiri, Sule memang orang juga yang hatinya legowo. Kalau orang itu udah pernah salah dan udah minta maaf, dan juga apalagi kalau dia udah salah dan dia merasa kalau mereka tidak bermusuhan itu justru membawa kebaikan dan tidak ada lagi saling sakit hati, Sule akan welcome ke siapa aja. Jadi jiwanya seorang Sule ini juga besar gitu. Nggak mungkin kan permasalahannya itu hanya di satu sisi aja, tapi pasti kedua belah pihak juga pasti mereka saling punya salah satu sama lain. Cuma memang di pernikahan kemarin itu kenapa selesainya salahannya ya dibilang cukup besar ya, apalagi berhubungan dengan prinsip gitu. Nah, kembali lagi ke hubungan Sule dan juga Natalie yang sekarang ini. Bagaimana sih mereka? Apa benar mereka bisa rujuk? Apa benar mereka ini lagi berencana untuk rujuk? Nah, kalau aku lihat belum di tahap itu. Artinya Sule dan Natalie ini lagi membuka pintu silaturahmi untuk kebaikan anaknya Sule dan Natalie, yaitu Azam ya. Jadi Natalie juga di sini nggak mau menjauhkan Azam dengan kakak-kakaknya,
dan juga ayahnya. Terlebih kemarin Natalie ini juga kan melihat Azam tidak welcome dan juga tidak deket, kayak nggak ada kontak batin sama ayahnya. Jadi kayak jauh gitu, digendong nggak mau, diajak ketawa juga nggak mau gitu kan. Ada sempat hal seperti itu. Nah, itulah yang membuat akhirnya Natalie Holster mengizinkan Azam main di rumah Sule. Bahkan Natalie juga datang silaturahmi karena Natalie ingin semuanya berjalan baik, tidak ada dendam, tidak ada marah, dan juga Azam jadi dekat juga dengan anak-anaknya Sule dari pernikahan yang pertama, dan juga tentunya biar bisa lebih dekat lagi dengan Sule, yaitu ayahnya. Jadi di sini Natalie itu nggak mau kayak mecahin gitu, tapi justru dia ingin semuanya bersatu. Kalau untuk kembali lagi Sule dengan Natalie Holster untuk saat ini itu aku lihat nggak ada, sama-sama nggak ada niat untuk kembali. Tapi yang aku lihat Natalie itu memang masih ada rasa sayang ke Sule. Masih ada rasa, ya namanya pernah menikah ya, ada rasa sayang, itu ada. Masih rasa-rasa dibilang cinta ya kayak masih ada gitu, walaupun gak sebesar dulu. Tapi Natalie tidak berharap lebih juga atau ingin rujuk, itu pada saat ini ya, itu tidak. Nah kalau Sule, Sule juga sebenarnya masih ada rasa sayang. Masih loh Sule ini ada kayak gimana ya, kayak berharap masih bisa bersatu, tapi karena Sule merasa ini tuh kayak mustahil, makanya Sule menerima itu, yang akhirnya Sule ingin tetap akrab juga untuk seorang Azam, anak dari Natalie dan juga Sule. Nah jadi dari situ kita bisa lihat ya. Nah, jadi kita dari sini bisa lihat bahwasanya kedewasaan Natalie dan Sule ini sangat baik sekali. Mereka tidak memikirkan ego mereka, tapi mereka memikirkan tumbuh kembang dari anaknya, dan juga mereka nggak mau ribut-ribut. Dan Sule juga tipe orang yang kalau udah masalahnya selesai, Sule bukan pendendam. Begitu juga dengan Natalie Holster ya. Natalie Holster ini bukan orang yang pendendam, dia juga mudah memaafkan. Nah, kembali lagi ke situ ya, bahwasanya seorang Sule maupun Natalie ini untuk saat ini ya tidak ada yang namanya ada niat untuk rujuk atau untuk menikah lagi, karena ya pernikahan mereka itu sebenarnya kemarin-kemarin itu ya dibilang kayak benang yang kusut gitu. Jadi mungkin antara mereka ini juga nggak mau hal itu terjadi lagi, maka mereka ya kayak saudara aja. Tapi itu aku lihat sejauh ini ya, tapi yang namanya takdir, yang namanya jodoh, kita nggak pernah tahu. Bisa aja kembali lagi rujuk, bersatu, memulai dengan yang baru, saling introspeksi diri, saling memperbaiki diri masing-masing, yang akhirnya membuat mereka sadar mereka itu saling membutuhkan dan saling cocok untuk menjadi pasangan. Tapi kalau sejauh ini yang aku lihat belum ada pemikiran untuk rujuk dan lainnya. Mereka hanya untuk kepentingan Azam pribadi, nggak ada yang untuk menikah lagi dan sebagainya. Nah, itulah ya yang aku bacakan dari Sule maupun Natalie Holster. Nah, tetap kita doakan yang terbaik aja. Nah, buat kalian semua jangan lupa nih, siapa nih artis-artis idola yang ingin aku bacakan karakternya maupun auranya dan situasi kondisi mereka saat ini. Nah, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen di YouTube channel aku. Terima kasih.